Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE, MSI, AKT, CA, CAP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Di sini, kami kelompok 6 izin mempresentasikan materi kami yang berjudul NPV, IRR, dan Kriteria Investasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Lipino Pikasari dengan NPM Channel 24053 sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ada rekan saya, yaitu kepada Nadi. Perkenalkan, nama saya Nadi Irawan dengan NPM C0C024060. Selanjutnya, Perkenalkan, kepada penyaji 2. perkenalkan, nama saya Alia Yuntasari dengan NPM C0C024069. Penyaji 3. Baik, perkenalkan nama saya Raihan Fadilah Faki dengan NPM C0C024023. Penyaji 4. Baik, perkenalkan nama saya Nadira dengan NPM C0C024075. Baiklah, itulah perkenalan singkat kelompok kami. Langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh penyaji 1. Kepada penyaji 1, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membacakan materi mengenai kriteria investasi. Kriteria investasi adalah alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilaksanakan. Ada 5 kriteria investasi. Yang pertama itu net present value atau NPV. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Yang ketiga, net benefit cost ratio atau net B garis miring C. Dan yang keempat, gross benefit cost ratio atau gross B garis miring C. Dan yang terakhir, profitability ratio. Lanjut. Lalu NPV. NPV adalah selisih antara persen value dari benefit dan persen value dari biaya. Yang mana rumus NPV itu N delta T sama dengan 1, lalu BT min CT per dalam kurung 1 ditambah I dikali T, seperti yang tertera di layar. Lalu untuk keterangannya, BT adalah benefit atau keuntungan kotor yang diperoleh pada tahun T. Lalu CT adalah cost atau biaya yang dikeluarkan pada tahun T. Lalu I adalah tingkat diskon. Lalu N adalah umur ekonomi proyek dalam kurung tahun. Suatu proyek apabila nilai NPV lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut layak dijalankan. Jika NPV kurang daripada 0, maka ditolak. Lanjut. Lalu internal rate of return atau IRR. IRR itu sendiri adalah suatu kriteria investasi untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Lalu IRR juga adalah alat ukur kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Lanjut. Nah, untuk rumus IRR itu sendiri adalah sama dengan I tanda petik 1 ditambah NPV tanda petik 1 per NPV tanda petik 1 ditambah NPV tanda petik 2 dikali dalam kurung I tanda petik 2 dikurang I tanda petik 1. Untuk keterangannya yaitu NPV sama dengan NPV tanda petik 1 adalah NPV yang positif. Sedangkan NPV tanda petik 2 adalah NPV yang negatif. Lalu I tanda petik 1 adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif.
Lalu I tanda petik 2 adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 1. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 2. Kepada penyaji 2, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan membacakan net benefit cost ratio atau net B per C. Net B per C sama dengan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net B per C menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit akan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Next. Baiklah, ini rumus net B per C. N delta T sama dengan 1, B T dikurang CT per 1 ditambah I T per N delta T sama dengan 1, C T dikurang BT per 1 ditambah I T. Next. Selanjutnya, gross benefit cost ratio atau gross B per C. Gross B per C sama dengan perbandingan antara jumlah recent value benefit atau PV benefit dengan recent value biaya atau PV cost. Next. Profitabilitas ratio. Profitability ratio perbandingan antara present value dari net benefit atau PV benefit di luar investasi dengan present value dan investasi atau PV investasi. Dengan rumus profitability ratio PV net benefit per PV investasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 2. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh penyaji 3. Kepada penyaji 3, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Baik, kita lanjutkan, yaitu mengenai NPV dan IRR. Baik, yang pertama itu net present value atau NPV. Menurut Kasmir, net present value atau NPV atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Menurut Ibrahim, net present value merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital atau SOCC sebagai diskon factor. Atau dengan kata lain, NPV selisih antara present value arus manfaat atau benefit dengan present value arus biaya atau cost. Rumus NPV sama dengan PV cash inflow dikurang initial cost. NPV sama dengan sigma 1 sampai N CFI per 1 tambah K pangkat I dikurang I besar. CF1 per 1 tambah K ditambah CF2 per 1 tambah K pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 ditambah seterusnya sampai CFN per 1 tambah K dalam kurung pangkat N dikurang I0. Keterangan itu adalah I0 investasi awal, K sama dengan tingkat diskonto atau return yang diharapkan, CVI sama dengan arus kas tahun I. Kemudian ada kriteria NPV. NPV lebih dari 0, maka berpengaruh pada usaha atau proyek layak atau feasible untuk dilaksanakan. NPV kurang dari 0, maka usaha atau proyek tidak layak atau not feasible untuk dilaksanakan. NPV sama dengan 0, maka usaha yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keunggulan NPV dan kelemahan NPV. Keunggulannya memperhitungkan nilai dan uang, time value of money,
Yang kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal yang relevan selama usia ekonomis proyek. Kemudian, jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda serta usia ekonomis yang berbeda, maka NPV yang besar belum tentu menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Yang ketiga, derajat kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji 3. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh penyaji 4. Kepada penyaji 4, saya persilakan. Nadila, kepada penyaji 4, saya persilakan. Kepada Nadila, saya persilakan. Maafkan kawan karena jaringan. Baik, silakan Nadila. Eh, Mana PPT-nya? Sebentar ya kawan-kawan, mungkin Nadila macet jaringannya. Sepertinya Nadila jaringannya tidak stabil, jadi akan saya lanjutkan, yaitu IRR atau Internal Rate of Return. Merupakan metode alternatif NPV yang terpenting. IRR sering digunakan dalam prakteknya dan menarik secara intuisi. Pengimplementasi IRR dengan trial dan error. IRR merupakan metode evaluasi di mana tingkat diskon atau discount rate yang menyamakan present value cash inflow dengan present value cash outflow. Dengan kata lain, NPV sama dengan 0. Selanjutnya,
Selanjutnya kriteria IRR. IRR kurang R, maka proyek dapat dilaksanakan. IRR lebih besar R, maka proyek tidak dapat dilaksanakan. IRR sama dengan R, maka proyek dapat dijalankan atau tidak. R sama dengan tingkat bunga. Keunggulan IRR. Tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek, memperhitungkan nilai waktu dan uang, dan mengutamakan aliran kas awal daripada kas belakang. Sedangkan kelemahan IRR itu sendiri memerlukan perhitungan COC atau cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai, dan lebih sulit dalam melakukan perhitungan atau trial and error. Rumus IRR sama dengan NPV 1 per R1 plus buka kurung NPV 1 dikurang NPV 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung R2 dikurang R1 tutup kurung. Di mana R1 itu ialah tingkat bunga pertama atau tingkat bunga terendah. R2 itu tingkat bunga kedua atau tingkat bunga tertinggi. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai income, maka NPV pun akan semakin tinggi. Semakin awal datanya income, maka NPV pun semakin tinggi. Semakin tinggi diskon rate, maka nilai present value atau NPV semakin rendah. Apabila terdapat suatu proyek yang independen, maka NPV dan IRR akan selalu memberikan rekomendasi yang sama untuk menerima atau menolak usulan proyek tersebut. Namun, apabila ada proyek yang mutually eksklusif, NPV dan IRR tidak selalu memberikan rekomendasi yang sama. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi. Satu, ukuran proyek berbeda. Salah satu lebih besar daripada lain. Dua, perbedaan waktu. Waktu dan aliran kas dari dua proyek berbeda. Satu proyek aliran kasnya terjadi pada tahun-tahun awal, sementara proyek yang lain aliran kasnya terjadi pada tahun-tahun terakhir. Intinya adalah, untuk proyek-proyek yang mutually eksklusif, maka pilihan yang tepat yaitu proyek NPV tertinggi. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami membuka sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Maaf, moderator, saya memotong sebentar. Kemarin Ibu Indah bilang kalau untuk sesi pertanyaan itu silakan di komentar saja atau di YouTube-nya nanti bertanya di komentar. Berarti di YouTube boleh? Iya, untuk pertanyaan-pertanyaan itu nanti di komentar di YouTube saja. Oh ya. Terima kasih kepada Zara. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Dan pertanyaannya silakan di komentar di YouTube nanti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.